Setelah dapat hidayah itu saya boleh dikata begini, ada jiwa skeptisme saya muncul gitu loh. Keraguan-raguan. Jangan sampai ini Bible yang saya pelajari atau ajaran Kristen yang saya ikuti ini salah. Akhirnya saya mempelajari. Saya kaji selama 6 tahun itu dari berbagai sumber. Itu. Nah, alhamdulillah nih di studio Gramolab Jakarta kedatangan seorang mantan kafir, betul? Ya, Pak? betul mantan kafir ya. Betul. Bang Goto. Nama aslinya? Hendrian. Bang Hendrian ini asal dari? Toraja, tanah Toraja. Asal Toraja. Waduh, jauh ya. Jauh. Ini lagi ada urusan apa di Jakarta? Ada sedikit nih urusan organisasi lah kalau boleh dikatakan, tapi masih privasi gitu. Oke. Bang, topinya boleh dinaikin dikit. Mukanya gelap soalnya. Iya. Alhamdulillah. Nah, Bang Goto ini mengaku seorang mu'alaf. Betul. Ya, atau ya istilahnya sudah berapa tahun Bang masuk Islam? Saya dari 2019 bulan 11 Bang. 2019 bulan November ya? Bulan November, betul. Sekeluarga atau sendiri waktu itu? Sekeluarga. Alhamdulillah sekeluarga. Anak dan istri dan berapa anak? Istri, 7. Jadi istri dan 7 anak sekaligus masuk Islam semua? Masuk Islam semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Di masjid apa Pak waktu itu Bang? Saya lupa nama masjidnya, kan udah lama. Di Sudiang, saya lupa nama masjidnya. Di mana? Di Sudiang. Sudiang tuh di mana? Sudiang itu perbatasan antara Makassar dengan Maros, Kabupaten Maros. Iya. Antara Makassar dan Kabupaten Maros. Batas kota, kalau orang sana bilang batas kota. Di sebuah masjid ya? Masjid, betul. Oke. Bang Goto, panggilannya Bang Goto nih. Ya. Bang Goto nih dulunya gereja apa Bang? Saya Oikumene Bang. Protestan Oikumene. Gerejanya apa namanya? Gerejanya namanya Kanaan. Gereja Kanaan. Iya, di kota mana? Di daerah Sudiang juga, kota Makassar. Dekat situ juga. Iya, betul. Tinggalnya juga di situ? Iya, betul, dekat gereja. Rumah saya itu hanya berjarak 3 rumah dari gereja. Begitu. Iya. Bang Goto sebagai apa? Pendeta di situ atau apa? Bukan, saya hanya aktivis saja. Aktivis, pemusik gitu istilahnya. Pemusik? Pemusik gereja gitu. Pegang alat apa Bang waktu itu? Ya? Pegang alat musik apa waktu itu? Saya gitar, gitar. Bisa juga keyboard, tapi banyakan gitar karena saya dulu pelatih vokal grup remaja. Gitu. Di gereja saya. Jadi dari umur berapa di gereja itu? Ya dari lahir, dari kecil lah. Ya. Saya dibaptis itu kan usia 6 tahun. Jadi dari kecil memang sudah dibawa orang tuanya ke gereja Kanaan itu? Iya, memang orang tua saya jemaat di situ. Iya. Jemaat di situ, jemaat gereja Kanaan. Jadi ke gereja cuman jalan kaki aja gitu, beda 3 rumah gitu? Iya, dekat sekali. Dekat sekali. Enak ya berarti ya? Iya, betul. Nggak naik beca atau naik apa gitu ya? Iya, rumah saya itu 3 rumah di belakang gereja. Gitu ya? Iya. Iya. Jadi dari kecil sudah dibawa ke gereja, di situ gereja Kanaan. Berapa saudara Bang Goto? Saya kalau saudara sih banyak, soalnya papa punya 3 istri. Dari 3 istri itu 11 bersaudara. Tunggu sebentar. Papanya Kristen? Kristen. Istrinya 3? 3. Katanya nggak boleh. Saya kurang tahu juga itu. Masalahnya tahu saya istrinya 3. Papanya apa di gereja? Sebagai apa? Bapak kan tentara AURI. Tentara AURI. Tentara AURI. AURI maksudnya Angkatan Udara? Angkatan Udara, betul. Betul. Di gereja sebagai apa jabatannya? Saya kurang paham karena saya masih kecil kan. Masih kecil. Iya, betul. Tentara kan AURI. Papa meninggal tahun 94. Iya. Bapaknya tentara di gereja, istrinya 3. 3, betul. 3. Boleh Pak ya? Saya kurang tahu. Begitu fakta realitanya begitu. Ya, saya nggak tahu juga. 1000. Itu papanya istrinya 3, rumahnya dekat-dekat apa jauh-jauh? Berjauhan sih. Berjauhan sih. Iya. Jadi kalau tiap minggu papanya ke 3 gereja atau ke 1 gereja? Setahu saya 1 gereja aja. 1 gereja aja. Karena papa itu dia dekat dengan istri keduanya. Kalau ibunya Bang Goto ini istri keberapa? Istri ketiga. Istri ketiga. Tapi saya dibesarkan dari istri kedua, gitu. Maksudnya? Saya anak dari istri ketiga, tapi sejak berumur bulan saya diambil oleh istri kedua papa. Gitu. Begitu. Dibesarkan oleh istri yang kedua. Istri kedua, betul. Istri kedua ini orang Toraja. Gitu. Tinggalnya di 1 kota. 3-3-nya itu. Iya, di 1 kota. 1 kota. 1 kota. Saya penasaran nih, gerejanya aliran apa nih 3 istri? Saya kurang tahu juga. Mungkin gereja enggak tahu kan. Masih kan berbau adat kayaknya. Berbau adat. Iya. Kalau papanya Bang Goto asli apa? Suku apa? Manado, Minahasa. Asli Manado. Manado, Minahasa. Kalau ibunya Bang Goto? Toraja. Toraja. Toraja Madandan, Rantai Tahu. Yang istri kedua juga Toraja? Toraja juga, tapi dia Toraja Utara. Kalau saya kan asli Toraja ini. Kalau istri pertama?
Istri pertama Toraja juga? Bukan. Manado. Oh, Manado. Orang Minahasa juga. Ya. Jadi dari kecil Bang Goto ke gereja. Ya, Terus udah gitu 2019 akhirnya masuk Islam. Ya. Tapi sebelumnya Bang Goto aktif di gereja sebagai pemain musik. Iya, saya pelatih vokal grup remaja. Pelatih vokal. Tapi enggak ini juga sih sebelum 2013 itu memang saya sudah kurang aktif lagi di Protestan. Justru saya banyak di Pantekosta karena teman itu banyak di Pantekosta, jadi saya ngikut-ngikut Pantekosta. 2017 Bang Goto pindah gereja gitu. Iya, bisa jadi begitu. Maksud saya ikut aliran lain kan saya pikir ini bagus nih Pantekosta, soalnya dia nyanyi-nyanyi. Semangat gitu loh. Iya, nyanyi-nyanyi. Ikut modernisasi maksudnya dia ikut perkembangan zaman gitu. Iya, nyanyi-nyanyi Iya, kan. betul nyanyi-nyanyi betul. Ada bahasa roh. Iya, seperti itu. Oke. Seperti itu. Seperti itu. Coba masih ingat nggak Bang bahasa rohnya gimana? Wah, saya juga sebenarnya sih nggak cocok di hati karena saya dari Protestan nggak pernah dengar bahasa roh gitu, masuk Pantekosta bahasa roh ya saya iya aja manggut-manggut aja. Oh gitu. iya aja. Iya aja. Saya kurang suka, saya pribadi saya kurang suka. Yang gereja Pantekosta tuh gereja apa, ingat nggak namanya? Pernah saya di Gekesia. Apa? Gekesia. Pernah juga saya di Gereja Pantekosta Indonesia. Oh, pindah-pindah lagi, beda-beda? Iya, suka aja sih, karena kan banyak teman gitu loh. Wah, berarti kalau gitu Bang Goto tuh sebenarnya gerejanya namanya GKJJ namanya. Tahu nggak? Betul. Apa itu Bang? Gereja Kristen Jalan-Jalan gitu. Ya, suka begitu. Bahkan pernah di Katolik juga saya ngikut-ngikut ibadah Katolik itu. Oh gitu? Iya, saya suka-suka aja karena banyak teman. Itu namanya GKPP, GKPP. Gereja Kristen pindah-pindah. Iya, karena saya suka belajar, suka nyari-nyari tahu, saya keliling-keliling gitu. Oke. Terus pernah ikut kegiatan itu juga misionaris gitu pernah? Pernah dulu. Pernah. Saya tidak bisa nyangkal karena memang pernah. Tahun berapa? Pernah. Wah, udah lama sih. Waktu di Pantekosta atau waktu di Gereja Kanaan? Kalau Gereja Kanaan itu enggak seberapa, yang di Pantekosta itu yang sering. Iya, enggak seberapa, iya. Kegiatannya ngapain aja, Bang? Ya itu sih, bagi-bagi brosur. Bagi brosur. Iya. Bagi sembako juga? Itu bukan saya bukan bagian sembako, bukan bagian yang bagi-bagi sembako, bukan. Saya hanya bagian menyampaikan saja pesan, bagi-bagi brosur, itu aja. Di mana ngasih brosurnya tuh? Ya di pinggir-pinggir kampung biasa. Pokoknya menurut saya daerah itu ekonominya lemah gitu loh. Oh gitu. Sengaja memang cari yang daerah ekonominya lemah. Enggak tahu juga karena ini perintah. Kalau bisa masuk di daerah yang maksudnya kelas menengah ke bawah begitu masyarakatnya. Yang gitu. merintahin siapa? Gereja? Ya itu ya teman itu yang nyuruh gitu. Oh yang nyuruh temannya. Iya. Oh dibayar nggak kok? Ya kalau dikatakan dibayar ya tidak mungkin kan, namanya orang jalan kan begitu. Pasti kan ada uang rokoknya. Oh, uang rokok. Saya masih merokok dulu. Oh enggak, iya. Bukan uang makan ya? Ya termasuk juga sih uang makan. Kirain aja itu Bang. Kirain cuma uang buat beli rokok doang, nggak buat makan. Iya. Setiap hari apa itu? Biasanya Sabtu. Sabtu, minggunya enggak? Minggu enggak. Karena kita gereja, ibadah toh. kebaktian ya? Iya, kita ibadah Bang. Okay. Sabtunya sebar-sebar brosur. Iya. Itu di rumah-rumah orang atau di pinggir jalan aja? Kalau teman-teman lain biasanya dia di rumah-rumah. Kalau saya di pinggir-pinggir jalan. Ke rumah-rumah teman-temannya? Iya, kalau yang lain kan. Saya kan ada sekitar 5-6 orang gitu lah. Sekali jalan 5-6 orang? Iya, sekali saya jalan itu 5-6 orang. Itu nggak pernah ada yang ngusir Bang? Pakai pentungan sapu gitu nggak ada? Ada banyak juga sih yang menolak. Ya hanya memberitakan kebaikan. Itu saya namanya ngeles Bang. Ya ngeles pelan-pelan lah. Ngeles pelan-pelan. Iya. Bukan nyebarin agama, nyebarin kebaikan. Iya, nyebarin kebaikan. Kan. Udah pernah diusir juga? Kalau diusir selalu. Sering? Iya, seringnya. Sering diusir lah. Pernah dipentung palanya gitu Bang? Enggak pernah juga, hanya diusir aja. Iya, diusir aja ya? Iya, diusir aja. Enggak pernah nyebarin brosur, enggak pernah diajak ngopi bareng, debat gitu? Enggak pernah. Belum ada ya? Pernah sih ada yang marah. Yang saya, ya itu aja. Saya ini bukan nyebarin agama Bang, saya ini nyebarin kebaikan. Karena agama kami itu memberitakan kebaikan, kabar baik. Saya katakan begitu. Tapi bukan agama, saya nggak maksa abang. Saya cuma bagiin aja gitu loh. Waduh, saya kok pengen ya ada yang nyebarin brosur ke saya ya. Itu sudah lama. Berapa lama Bang Goto nyebarin brosur gitu? Kalau kegiatan di gereja saya lama, hanya kalau nyebarin brosur itu nggak lama sih, nggak sampai setahun. Oh nggak sampai setahun? Nggak sampai. Tapi itu tahun berapa itu, ingat nggak? Sekitar tahun 96 ya. 96? Iya. Oh berarti jauh sebelum Bang Goto masuk Islam? Jauh, saya belum menikah malah. Saya kan menikah 98. Oh gitu. Saya masih muda dulu. Oh saya pikir waktu pindah ke Pantekosta tuh nyebarin brosur enggak?
saya sudah di Pantekosta tahun 95. Loh, tadi katanya di gereja Kanaan yang Protestan itu. Iya, betul. Saya sudah sering ikut kegiatan mereka itu. Sampai 2017 itu. Sering sekali. Sampai 2017. Jadi saya Protestan masuk, Pantekosta masuk. Jadi kalau tiap minggu ke gerejanya 2 kali gitu? Enggak juga. Saya minggu ini saya ke sini, minggu depan saya ke sana. Oh, pindah-pindah. Iya, saya pindah-pindah. Memang saya hobi begitu. Makanya Katolik saya masuk di gereja di Taman Raya itu saya masuk di situ. Iya, sampai kenal dengan pastor juga. Ini anggota gereja nggak tetap namanya. Iya, jadi begitu. Bisa jadi begitu, bisa jadi. Oh, bisa begitu ya? Karena saya suka cari pengetahuan gitu, Bang. Iya, jadi terus Bang Goto pernah belajar Bible? Wah, kalau mengkaji Bible semenjak dapat hidayah ya 6 tahun lah saya kaji. Bukan. Selama jadi Kristen itu pernah khusus belajar Bible? Enggak fokus sih, enggak fokus ya, karena Bible itu nanti tiap hari Minggu aja dibaca atau kebaktian. Iya. Terus tadi yang Bang Goto perlihatkan apa? Kayak semacam sertifikat STT itu? Oh, itu lokakarya, liturgi itu. Oh, lokakarya. Liturgi musik itu. Oh, untuk musik. Itu 94 itu. Jadi bukan sistem untuk musik di gereja. Bukan untuk misionaris. Bukan. Itu murni untuk intern gereja. Itu. Terus tahun berapa Bang Goto mulai mencari kebenaran Islam? Saya semenjak dapat hidayah 2013. Loh, dapat hidayah 2013? Iya, 2013. Masuk Islam 2019? 2019, betul. Jadi saya 6 tahun itu saya kaji, lama banget tuh saya kaji. Itu belum dapat hidayah Pak, kalau begitu Pak namanya? Iya, bisa jadi. Karena saya kan orangnya begini. Maksudnya 2013 Bang Goto mulai mencari tahu tentang Islam? Betul. Selama 6 tahun? 6 tahun, betul. Oke, belajar tentang Islam? Saya lebih kepada Bible. Oh, lebih kepada Bible. Lebih kepada Bible. Kalau literasi Islam sedikit aja saya baca. Oke. Tapi berarti selama 2013 sampai 2019 itu masih ke gereja nggak? 2017 nanti saya berhenti. Saya tidak masuk lagi. Pokoknya dari kalau saya tidak salah bulan 5 ya, sampai 2019 saya sudah tidak masuk lagi gereja. 2017 sudah nggak gereja? Iya, betul. Okay. Saya sudah nggak minat lagi, Bang, maksudnya. Yang menyebabkan Bang Goto dari 2013 itu mulai belajar itu karena apa? Iya, karena hidayah itu. Saya dapat hidayah itu. Ya nggak, maksudnya penyebabnya apa? Saya belajar. Saya ingin tahu saja apa yang saya dapat ini benar atau tidak. Kan begini, saya ini suka dengan ilmu filsafat. Saya mempelajari disiplin ilmu falibilisme, di mana ilmu ini, doktrin ini atau paham ini mengajarkan ilmu pengetahuan itu belum tentu benar. Bisa jadi dia salah. Setelah dapat hidayah itu saya boleh dikata begini, ada jiwa skeptisme saya muncul gitu loh. Keraguan-raguan. Ya. Jangan sampai ini Bible yang saya pelajari atau ajaran Kristen yang saya ikuti ini salah. Akhirnya saya mempelajari. Saya kaji selama 6 tahun itu dari berbagai sumber. Itu. Nah, itu akhirnya saya dapat kesimpulan 2019 itu setelah pengujian holistik, saya dapat kesimpulan bahwa Bible ini dengan ajaran Kristen ini lahir dari sesuatu yang salah. Itu aja sih kuncinya. Sementara Al-Quran ini lahir dari sesuatu yang benar. Memang murni wahyu Allah. Saya katakan selalu Al-Quran scientifically proven, terbukti secara ilmiah gitu. Beda Bible. Kalau kita mengkaji Bible, wah ini parah ini menurut saya. Sebelum masuk Islam, Bang Goto berapa lama belajar Islamnya, belajar Qurannya? Belajar Quran saya nggak terlalu sih. Yang saya belajar justru Bible. Enggak, maksudnya kan, tapi kan sebelum masuk Islam kan pasti harus tahu dulu dong ada apa di Quran gitu kan. Iya, saya belajar. Saya dari buku-buku juga saya belajar Islam. Kan saya katakan tadi, Islam dengan Al-Qur'an itu berbanding lurus. Dia dengan ilmu pengetahuan, dengan kitab Tanakh atau perjanjian lama. Dia berbanding lurus. Itu kesimpulannya saya dapat 2019. Tapi karena saya memang karena dapat hidayah mungkin ya. Memang hidayah ini menurut saya sudah benar, sudah istilahnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saya harus masuk Islam. Tidak mungkin saya mempertahankan sesuatu keyakinan yang lahir dari sesuatu yang salah. Gitu. Nah, waktu itu Bang Goto menemukan salahnya Bible itu apanya? Wah, banyak kali. Contohnya? Karena saya uji dari pendekatan sejarah. Nah, contoh gini. Saya mendapatkan bukti bahwa Bible ini ternyata hanya kumpulan catatan-catatan, bukan Injil yang diberitakan Yesus. Murid Yesus bukan Paulus sendiri. Ini saya mendapat ini. makanya saya katakan bahwa ini Bible nggak benar ini. Saya pelajari sejarahnya. Bahkan
kalau saya pelajari baik-baik sejarahnya, ternyata budaya Kristen ini kemasukan paganisme. Ini yang saya tambah ragu, semakin ragu. Wah, nggak beres ini menurut saya. Keyakinan saya ini nggak benar ini. Untung saja saya punya pemikiran karena saya belajar falibilisme tadi, disiplin ilmu itu. Untung saja saya belajar juga ini. Jadi saya mendapat kesimpulan, Bible ini lahir dari sesuatu yang tidak layak menurut saya. Jadi banyak yang bertanya sama saya, kalau dibandingkan dengan Al-Quran, saya bilang nggak usah dibandingkan. Al-Quran terlalu suci untuk Bible. Ketika disandingkan, Al-Quran terlalu suci menurut saya. Itu yang saya dapat seperti itu, Bang. Jadi saya pindah, saya pikir 2019 nggak usah. Saya tidak mungkin bertahan di sesuatu yang salah. Lahir dari sesuatu yang salah, nggak mungkin. Karena ini keputusan akhirat masalahnya nih. Keputusan akhir, final. Iya. Ketika saya tidak pindah berarti kan saya rugi. Kan begitu menurut saya waktu itu ya, 2019 gitu. Nah, itu, Bang. Jadi mau di apa lagi? Karena saya dapat Islam sudah benar. Menurut saya Islam sudah jalan yang lurus. Ngapain saya bertahan di keyakinan saya yang terlalu banyak kesalahan? Bible aja kalau kita bahas ini, ini sudah berkali-kali ditulis dengan orang yang berbeda-beda. Gitu loh. Itu Bible tuh. Makanya saya bilang tadi bahwa Bible ini bukanlah Injil yang diberitakan Isa, Yesus menurutnya, bahkan Paulus sendiri, karena terlalu banyak bukti untuk itu. Itu kan bicara perjanjian baru berarti kan? Iya, betul. Kalau perjanjian lama gimana? Kalau perjanjian lama kan ini sebenarnya kan Septuaginta, Bang, itu yang ditempelin di perjanjian baru kan. Septuaginta yang ditempel perjanjian baru. Iya, kan sebenarnya itu kan kerjanya Eusebius itu, menurut sejarah kan begitu. Jadi kalau kita bicara Tanak atau perjanjian lama Kristen ya, Tanak kan itu perjanjian lama Kristen, Bang. Lihat dari sejarah saja ini menurut saya udah banyak juga yang salah menurut saya. Udah banyak juga yang salah. Hanya kalau dijelasin panjang juga nih kalau jelasin mulai Septuaginta diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke Yunani sampai ditempelin itu, sampai ditulis berulang-ulang itu. Bahkan terakhir saya baca itu justru ditulis oleh polemikus Kristen yang bernama Brockford Westcott itu dengan J. Anthony Hort itu tahun 1881 itu. Jadi ini menurut saya ini bukan kitab suci. Ini hanya berupa kisah pewarta gitu loh. Hanya berupa berita yang harus disampaikan. Kan begitu. Nah, kalau kita uji juga dari segi aksiologi juga, nggak layak ini Bible menurut saya. Aksiologi kan itu ilmu layak. Iya. Aksios itu layak, logos itu logos ilmu layak. Untuk apa ilmu ini dipakai? Ternyata saya mendapati sejarah gospel ini Bible ini sebenarnya hanya menjadi jembatan untuk untuk memperluas wilayah jajahan menurut saya. Begitu oleh Romawi pada saat itu, di mana mereka ingin supaya budaya-budaya pagan Romawi, Yunani dimasukkan gitu ke dalam Bible atau ke dalam budaya Kristen. Itu yang saya dapat. Gitu ya. Iya, betul. Belajar di mana itu, Bang? Ya dari sejarah-sejarah dari. Ya enggak, maksudnya dari video, dari buku, ikut kelas buku atau juga, dari buku juga ada. Buku juga. Ada dari internet juga ada. Nah, contohnya ini, Bang. Contohnya seperti 25 Desember itu. Ini kan saya kaji sejarahnya nih. Ini kan sebenarnya awalnya dari pembantaian itu Edict Diocletianus itu tahun 284. Kan begitu ceritanya. Di mana orang-orang Kristen dipaksa untuk untuk memasukkan ajaran pagan ke dalam budaya Kristen, begitu. Jadi pada saat itu terjadi pembantaian besar-besaran Romawi kepada kaum Kristen, karena Kristen pada saat itu tidak mau menerima ajaran pagan. Nah, setelah sering berjalan waktu tahun 313 Kaisar Konstantin Agung itu melegalkan Kristen itu di Romawi dengan catatan, ada catatannya, Bang. Ada catatannya. Ada kesepakatan mereka ini. Saya melegalkan agama Anda di Romawi dengan catatan budaya 25 Desember ini Anda menjadikan budaya Kristen. Kan begitu. Sejarahnya seperti itu. Itu ada di apa itu? Di dokumen apa itu? Ada, saya baca bukunya, saya juga baca juga, dapat juga literasi dari internet. Jadi Edict Diocletianus ini 284 di mana dilakukan pembantaian besar-besaran agama Kristen pada saat itu karena tidak mau menerima budaya pagan masuk ya ke dalam Bible mereka. Akhirnya tahun 313 Kaisar Konstantin Agung mengeluarkannya Delik Milano namanya.
Nah, Edict of Milan itu namanya. Iya, betul sekali. Jadi ini sudah terjadi kesepakatan pada saat itu. Dengan mewariskan 25 Desember itu. Ternyata 25 Desember setelah kita pelajari, ini kan hari raya Dewa Mitra digabung dengan hari raya hari peringatan Saturnus itu. Saturnus itu kalau di Yunani itu dewa pertanian yang kuilnya di samping kuil Jenderal Titus, Vespasianus Titus. Kan begitu. Jadi ini Vespasianus Titus, Jenderal Titus ini kan anaknya. Jenderal Titus yang menghancurkan Bait Suci kedua. Iya betul, tahun 70. Kan itu baku samping kuilnya itu. Oh, maksudnya kuilnya aja. Kuilnya baku samping. Jadi Saturnus ini kan dewa pertanian yang dimasukkan. Jadi sebelum 25 Desember itu dirayakan hari raya Saturnalia, di mana Romawi pagannya itu ajaran pagannya itu menyalakan lilin di cemara, pohon cemara itu kan begitu. Ini menjadi simbol pohon Natal. Dan akhirnya tahun 380 Kaisar Julius I itu dia menentukan hari kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Kan begitu ceritanya. Jadi sebenarnya ini pagan Romawi yang dimasukkan. Ini hari Natal aja sudah ada 2 dewa di situ. Siapa yang mengikuti dewa-dewa? Kan begitu. Ini kan lahir dari sesuatu yang salah. Saya pelajari ini, makanya saya nggak benar nih. Saya tiap tahun loh rayakan 25 Desember. Berarti tiap tahun saya tersesat. Kan seperti berarti tiap tahun saya mengikuti budaya Romawi. Ini tidak alkitabiah. Begitu, Bang. Jadi nggak benarnya. Makanya saya katakan kita uji dari epistemologinya. Bible ini lahir dari sesuatu yang salah. Budaya Kristen sudah kemasukan budaya pagan. Jadi saya mau apa lagi? Tapi maksudnya gini, kalau buat Natal itu memang adanya di tahun-tahun itu. Tapi akidahnya Kristen sendiri gimana waktu Bang Goto belajar? Berasal dari mana gitu? Lah itulah, saya kan pemegang paham Tritunggal. Setelah saya pelajari, ini juga produk manusia nih. Ini bukan produk jalur langit. Ini bukan produk, kalau ini produk manusia. Kita kenal Tritunggal. Tritunggal itu yang bikin pertama Netus dengan Sabellius. Di mana satu pribadi 3 penjelmaan. Kan itu. Bapa menjadi Allah di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru Bapa menjadi Yesus, setelah Yesus naik ke langit Bapa menjadi Roh Kudus. Kan ini itu Sabellius. Ada lagi yang kedua Tertullianus. Lebih parah lagi Tertullianus ini. Kenapa saya katakan 3 pribadi 1 substansi? Mayoritas Kristen di Indonesia ini menggunakan Tritunggal Tertullianus. Kenapa? Karena Tritunggal Tertullianus ini masuk dari barat. Karena ditolak oleh gereja timur, dia masuk dari barat. Nah inilah yang dianut sekarang ini. Sementara ini menurut sejarah justru disesatkan sama gereja-gereja awal. Karena produk pribadi Tertullianus ini. Kan seperti itu. Ada lagi paham Kalsedon. Kalau menurut saya paham Kalsedon ini yang paham yang disahkan oleh 520 uskup dari 5 kepatriatan mulai dari Roma, Bizantium, Yerusalem, Antioquia, Mesir. Ini menurut saya ini yang cocok dipakai orang-orang Kristen. Tapi seiring berjalan waktu tahun 1517 justru Martin Luther memprotes ini. Kan begitu. Di sini hancur di sini menurut saya Kristen mulai dari Martin Luther ini. Dari sini lahir ribuan denominasi. Tunggu. Tapi kan pahamnya Tertullianus itu kan dimodifikasi oleh Athanasius di abad keempat. Betul. Kemudian yang diprotes oleh Martin Luther itu kan bukan Trinitasnya. Bukan. Indulgensi, Bang. Indulgensi. Protestan kan juga sama Trinitasnya dengan Katolik. Betul. Enggak, tapi maksud saya produknya Kristen awal sebelum ditambahi dengan Natal, ini kan memang sudah pagan. Kalau dikatakan sudah pagan bisa juga, Bang. Kalau kita menilai dari sisi Paulus, begitu. Masalahnya begini, saya pernah mengkaji ini, Bang. Saya pernah katakan bahwa Paulus dalam Bible kanonik itu fiktif. Kenapa? Karena ada contohnya, ada loh. Dalam sidang Yerusalem 1 ya, tahun 4850 Masehi itu ya. Tahun 50. Iya, tahun 50 Masehi ya. Itu melahirkan 4 keputusan. Yang pertama itu tidak makan darah, yang kedua jangan makan binatang yang yang tidak disembelih secara benar, terus ketiga perjabulan, yang 4 jangan makan makanan yang dipersembahkan ke berhala. Kan begitu. Sementara kalau kita lihat sidang Yerusalem 50 ini, kita lihat yang memegang keputusan tertinggi pada saat itu Simon Petrus dengan Paulus. Kan begitu. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa dalam Bible kanonik yang dikanonikan tahun 364 di Laodikia itu bertentangan dengan keputusan ini? 367. Iya. Yang pertama kanonnya 367. Iya, betul. Jadi dipertegas di Konsili Kartago ya.
Ya, Kartago 397. 397. Ini yang coba lihat Bang di 1 Korintus 6 ayat 12. Sementara Bible kanonik ini kan tidak dikonfirmasi sama Paulus sama murid-murid Yesus ini. Kan begitu. Sama Yesus sendiri. Kenapa dalam Bible kanonik ini justru Paulus membatalkan pernyataannya sendiri, enggak masuk di akal menurut saya. Paulus itu seorang terpelajar. Iya, lahir dan besar dididik oleh Imam Gamaliel, seorang rabi Yahudi yang begitu taat dengan hukum Taurat. Kenapa dia yang tidak menghalalkan semua makanan, tiba-tiba dalam Bible kanonik dia membatalkan semua ini putusannya. Beliau itu pimpinan tertinggi sidang Yerusalem. Wah, berarti Bang Goto belajarnya udah cukup jauh ya? Iya, coba lihat, perhatikan itu 1 Korintus 6 ayat 12. Ini Bible kanonik ini. Sekarang pertanyaannya, Bible kanonik ini tidak dikonfirmasi sama Paulus. Kok bisa Paulus yang bikin keputusan, Paulus juga yang melanggar? Ini nggak masuk dalam bullshit menurut saya. Ini Bible kanonik ini kita bisa kalau kita pakai logika ya, pakai ilmu logika ya, pakai rasionalisme, ini sudah dirubah. Bible ini sudah dirubah oleh Romawi untuk memasukkan ajaran pagan mereka ke dalam Bible. Kan jelas itu, banyak sekali ayat di dalam Bible itu ajaran pagan. Dewa Janus saja ajaran pagan. Kan begitu, yang awal yang akhir itu kan dia adopsi dari Dewa Janus. Jadi setelah sekian tahun Bang Goto menjadi seorang Kristen, setelah belajar itu baru sadar Kristen pagan gitu ya? Baru sadar. Nah, terus setelah itu, baru sadar. Setelah itu langsung belajar Islam atau belajar agama-agama yang lain? Saya belajar sih Manawa Dharma Sastra juga, baca-baca juga ya. Belajar apa? Manawa Dharma Sastra itu kitab Hindu ya, kitab Hindu. Justru yang membuat saya kagum karena saya pernah membaca itu di bab 1 Sloka 65. Di mana itu juga sama dengan Ar-Rum 23. Ini yang saya heran betul ya, saya heran betul juga. Saya enggak ini ya, saya mau bilang apa? Saya kagum sekali sama Al-Quran kenapa? Karena dia berbanding lurus. Kita mau uji pakai ilmu pengetahuan apa? Dia terbukti secara ilmiah, itu Al-Quran. Kalau Bible kita mau uji dari mana? Dia berbanding terbalik gitu loh. Dia enggak berbanding lurus. Oke, terus setelah itu 2019 bersyahadat. Iya, saya syahadat baru saya rubah KTP langsung. Terus keluarga gimana waktu itu? Wah, nolak lah, jelas. Apalagi yang di Toraja, fanatik kan. Abang kan tahu kalau Manado, Toraja gimana sih? Itu. Terus gimana? Jadi putus hubungan? Fine-fine aja. Putus hubungan dengan keluarga? Ya itu sudah pasti. Itu resiko yang harus diambil. Di mana saya mengalami tekanan mental. Kan begitu. Tekanan sosial malah. Kan begitu. Teman-teman gereja yang, beliau ini aktivis loh. Malah mantan pelatih, vokal grup. Kok bisa-bisanya itu ya. Saya bilang, wah, saya tidak tahu juga. Ini saya percaya bahwa takdir itu Allah yang tentukan. Saya bilang, bukan saya loh. Kalau sekarang saya pindah ke Islam ya. Tapi mereka masih sering undang saya sering-sering. Iya, sering-sering kok. Gitu. Sering saya undang-undang. Ya saya hadiri aja. Saya datang aja. Saya pede. Waktu Bang Goto pindah ke Islam, itu pekerjaannya apa? Sebagai apa waktu itu? Saya pada saat itu masih jurnalis juga, Bang. Oh, jurnalis. Saya jurnalis. Jadi waktu masih di gereja juga sudah jurnalis. Sudah. Saya memang berkutat di situ. Jadi tidak bergantung ke gereja waktu itu kan? Tidak bergantung sih, tapi kalau mau dikatakan bergantung ya bergantung juga karena kita kan harap juga kan begitu, Bang. Kita kenapa? Kita kan kalau main musik kan ngarap juga digaji kan begitu. Saya munafik lah kalau saya katakan saya tidak bergantungan. Tapi maksudnya Bang Goto kan juga jurnalis. Iya, betul. Jadi waktu ketika masuk Islam masih ada nafkah lah ya? Iya sih, tapi beda dengan waktu Kristen dulu. Beda. Kalau Kristen gimana? Bahkan saya dulu pernah punya usaha sales, bahkan karena pendana saya sudah nggak mau, soalnya Kristen nggak mau lagi membantu saya ya. Sudahlah saya tutup aja. Mungkin sudah jalan gitu. Iya. Gitu. Ya, tapi maksudnya setelah masuk Islam ekonominya sebenarnya tidak terlalu terganggu. Kalau dikatakan terganggu juga sih. Terganggu juga. Soalnya tekanan mental loh. Kita kan begini, ketika keluarga tidak menyetujui kita punya keputusan, itu kan ada sesuatu yang menekan kita. Kita mau ke situ, ke kakak, nggak enak nih. Kan begitu. Nanti di sana di hotbuy lagi. Kan begitu kan, itu kan pasti ada. Ya, bukan saya saja, mungkin yang lain juga begitu. Mau ke saudara yang lain sepupu, nggak enak. Nanti di hotbuy gimana. Jadi secara tidak langsung silaturahmi dengan keluarga itu ada yang terputus. Iya, begitu. Dengan pendana juga terputus. Sudah pasti itu sudah tapi saya fine aja. Fine aja. Enggak tapi masalah. Kan Bang Goto kan sebenarnya bisa melatih vokal untuk umum, tidak harus ke gereja.
Siapa yang mau dilatih Bang kalau umum? Kan begitu. Enggak, maksudnya buka kursus misalnya. Saya nggak ada minat sih. Nggak ada minat. Saya kalau mau latih mending saya kembali gereja gitu. Oh gitu. Ya sudah tinggalin semua itu. Jadi waktu Bang Goto ambil keputusan itu udah bulat gitu ya? Udah bulat. Saya banyak sekali belajar. Saya mengkaji Bible, bayangkan 6 tahun Bang, bukan waktu yang 1-2 hari, bukan. Saya mengkaji dari Kejadian. Saya baca Kejadian sampai wah itu kurang lebih 11 kali. 11 kali saya Bang. Waduh. Makanya banyak juga ayat yang saya hafal. Ya. Iya, saya kan begini, saya kan orangnya tadi saya katakan bahwa saya ketika menerima sesuatu, saya menganggap semua itu ilmu pengetahuan. Bisa jadi kan dia salah. Karena tadi saya belajar disiplin tadi fallibilism itu. Bisa jadi ini petunjuk salah. Saya kaji, wah ternyata nggak benar nih. Nggak benar Bible ini sama sejarah sama budaya Kristen, nggak benar. Sempat disidang sama gereja nggak Bang? Waktu bicara mau keluar gitu? Bukan disikat lagi, teman-teman gereja pada datang ke rumah. Datang ke rumah? Datang ke rumah. Terus bawa makanan? Enggak? Enggak bawa makanan. Bawa Bible nggak? Bawa Bible. Pasti bawa Bible. Mungkin tidak. Pasti bawa Bible. Bahkan saya di khotbahi. Di khotbahi? Majelis kan khotbahi saya. Oh gitu? Kan seperti itu. Tapi mau dia apa? Ya. Sudah terlanjur, ya kan begitu. Nah setelah masuk Islam, terus gimana belajar Islamnya, prosesnya? Saya lebih banyak menghafal. Ya kalau sholat sudah pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa ya. Anaknya berapa tadi? 7? 7. Waktu masuk Islam itu udah 7 anaknya? Kan meninggal 1 Bang. Oh meninggal 1? Iya. Tinggal 6. Berarti waktu masuk Islam tuh 6 anaknya semuanya ikut semuanya? Iya, semuanya ikut. Nah, belajar Islamnya waktu itu nggak ada masalah? Waktu saya masuk Islam itu yang sering datang ke rumah itu jemaat tabligh. Oh jemaat tabligh? Sering sekali, tiap hari dia datang itu. Karena saya ngajarin sholat, itu siapa? Yang ngajarin ikro? Ya itu mereka. Malah jemaat tabligh? Iya, itu yang ngajarin yang istilahnya ceramah saya hari-hari datang ke rumah tuh. Tang gini. Ya saya ikut aja karena saya pikir wah ini mungkin jalan-jalannya. Jalan-jalannya. Mereka datang silaturahmi. Saya terima itu kadang 3-4 orang datang jemaat tabligh. Bahkan saya pernah ngikut. Pernah ikut tapi hanya seputar wilayah Makassar aja. Oke. Sama jemaat tabligh. Pernah 1 bulan keluar rumah gitu? Iya, cuma 2 minggu kali. 2 minggu. 2 minggu aja. Lumayan juga ya. Ngikut. Iya. Ada kesulitan atau apa ketika baru-baru masuk Islam gitu? Dalam segi apa ini? Sulitnya segi dalam apa? segi misalnya menjalankan ibadahnya atau dalam keluarga atau mungkin dalam kalau keluarga sudah pasti sulit, usaha, sudah pasti. Gitu ya. Sulit kan saya katakan tadi waktu usaha saya kan tutup pada itu. Jadi kalau keluarga ya sulit lah. Masih silaturahmi aja ragu-ragu. Kan begitu. Tiba-tiba itu muncul keraguan-raguan, kayak nggak enak gitu loh. Nah, waktu baru-baru masuk Islam tuh anak-anak ada yang masih merengek minta babi nggak? Makan babi? Ya enggak kayaknya sih ya? Karena sudah ngikut saya tuh kan saya larang kan. Saya orangnya keras ya. Siapa tahu gitu ya. Anaknya udah terbiasa makan babi. Mak, masak apa hari ini, Mak? Saya udah keras. Kalau saya bilang ya tidak enggak boleh. Kan begitu. Mak, kenapa nggak ada babinya, Mak? Ada kehilangan sesuatu gitu enggak ya? Kalau kehilangan sih kalau merasa kehilangan ya merasa kehilangan keluarga kan kalau merasa kehilangan keluarga besar. Iya, keluarga besar. Iya. Secara umumnya kan keluarga besar. Merasa ya. kehilangan karena mau ke sana nggak enak, kan begitu. Jadi kalau pas lagi setelah masuk Islam waktu hari Natal gimana? Pulang ke rumah orang tua enggak? Saya pergi sih. Pernah? Pergi ya, pulang Toraja. Oh, terus? Iya. Ditolak atau bagaimana? Nggak ditolak. Hanya maksudnya sudah agak beda gitu. Maksudnya waktu saya masih Kristen dengan saya sudah Islam begitu. Di tengah-tengah keluarga saya Toraja, kan sudah maksudnya gimana ya? Saya menjelaskannya gimana tuh? Maksudnya ada yang lain gitu loh. Kayak sudah seperti nggak biasa gitu. Begitu datang langsung diceramahin, khotbahin gitu enggak? Ada juga yang khotbahin. Ada juga yang khotbahin. Aduh, kok bisa-bisanya? Karena di Toraja itu biasa manggil Yesus itu Tete Manise. Oh, Tete Manise. Itu kan bahasa Ambon sebenarnya. Kan begitu. Manise. Bahkan ada om saya yang polisi itu. Wah, saya nggak mau bilang apa katanya. Sudah nggak bisa berkata apa-apa. Pokoknya kamu sudah meninggalkan kasih Kristus. Kamu sudah tersesat jauh katanya. Ya saya bilang ya itu dari om saja, yang penting saya ini ya saya ikut aja, saya bilang saya ikut harus saja. Kalau yang di tempat tinggal Bang Goto waktu itu lingkungannya Muslim atau Kristen?
Lingkungannya Muslim. Muslim. Nah itu yang saya heran Bang, waktu saya dapat hidayah itu begini ceritanya. Saya bermimpi waktu habis pulang kerja itu karena saya jurnalis. Saya lihat Ka'bah di langit. Nah, sampai Ka'bah di langit itu di sampingnya ada seorang pemuda yang gagah sekali. Saya lihat itu, jelas saya lihat itu. Hanya nggak nyebut nama. Dia hanya bilang begini, nanti kau akan diberkahi. Kan begitu. Beberapa hari kemudian, ini yang buat saya heran, yang menurut saya tidak masuk di nalar saya. Saya pulang kebaktian nih, Pentekosta masih nenteng gitar saya nih. Kan saya kan pemain bass. Nenteng gitar saya, ada yang nahan saya nih. Bang, sini dulu. Pak, sini. Kalau apa? Sudah masuk Islam kah? Oh, saya kaget nih. Kok bisa-bisanya nih orang? Siapa yang nanya? Iya, ini tetangga nih. Oh, tetangga. Udah masuk Islam kah? Masuk Islam, maksudnya apa nih? Pak. Loh, tadi kan banyak yang lihat kamu masuk masjid sembahyang maghrib. Wah, saya nambah heran nih. Bapak ngada-ngada ini, Bapak mengada-ngada. Bapak enggak lihat saya baru pulang kebaktian ini. Enggak. Kami yakin Anda itu. Saya mungkin mirip saya kali ya. Saya masih Kristen loh. Itu kapan? Sebelum masuk Islam atau sesudah? Sebelum. Saya kan hidayah pertama ini yang saya dapat nih. Sebelum 2013 nih. Saya heran. Ini bohong kali ya. Saya, apalagi saya ini kan pemegang paham Tritunggal kuat menurut saya. Ini bohong kali ya. Sudah mungkin ibu salah lihat orang kali, mungkin mirip-mirip dengan saya. Tapi ini kita bukan 1-2 orang yang lihat, banyak loh. Anda pergi gereja sembahyang maghrib katanya. Wah, saya tambah masuk di akal, nggak benar nih. Ini nggak benar menurut saya. Tapi ada juga pikiran saya, kok bisa ya? Tidak mungkin di kompleks ini ada yang mirip dengan saya. Apalagi kompleks ini nggak ada orang Manado. Saya bilang kalau ada orang Manado ya masuknya akan mirip dengan saya. Atau orang Toraja mungkin ya. Saya tiba-tiba beberapa hari kemudian itu ada peminta-minta datang ke rumah. Datang itu dia minta beras, Bang. Dia minta beras, saya kasih aja. Yang saya heran ini kata-kata yang peminta-minta ini sama dalam mimpi saya waktu lihat pemuda di samping Ka'bah itu. Sama, dia katakan, "Nak, suatu saat kau akan diberkahi." Wah, itu saya hendak beresin, saya apa ini? Terus saya penasaran, saya nanya tetangga, "Pak, Bu, tadi di sini ada pengemis datang minta beras." Nggak ada yang ngaku. Tetangga saya nggak ada yang ngaku. Saya heran loh, nggak bener nih. Masa saya didatangi? Nah ini kan peminta-minta beras, mesti kan dia datangi semua, bukan hanya saya. Nah mulai situ saya agak guncang sedikit. Nah tiba-tiba saya cari-cari referensi. Saya dapat di mana itu hari ya, di internet yang jelas ya, 2013 itu Ka'bah ternyata itu pusat bumi. Betul. Pusat bumi. Saya ngelihatnya itu seperti di tengah, di atas langit. Nah ini yang bikin saya karena saya ini orangnya suka ilmu pengetahuan, karena saya seorang penulis ya, seorang jurnalis. Saya cari literasi, cari di internet. Wah, pusat bumi, ada apa ya? Terus beberapa bulan kemudian saya mimpi juga. Saya mimpi itu saya didatangi, ada sosok yang saya tidak bisa lihat wajahnya ya, bersinar gitu. Saya dibawa di Ka'bah itu berputar-putar sampai berapa kali. Saya lihat situ orang berputih-putih. Saya lihat itu cahaya dari Ka'bah itu lurus ke atas langit. Nah itu, dan lurus ke atas. Jadi ini cocok juga ya dengan saya baca di internet ini Ka'bah pusat bumi ya. Jadi cocok juga kali ya. Nah, ternyata diuji secara ilmiah ini betul nih. Ini saya jangan-jangan betul juga nih ya. Yang itu saya tanya sama temannya, teman. Saya mimpi gini. Langsung dikatakan, mungkin kau masuk Islam itu. Tapi walau-walau katanya, mungkin kau masuk Islam itu. Kok bisa dapat begitu gitu. Nah itu saya, menurut saya itu di luar nalar sih kodon dia, tapi itu awal-awal saya mengkaji itu. Akhirnya saya mengkaji semua. Saya kaji Islam, saya kaji Bible. Dari situ awalnya itu. Dari situ sudah itu. Dari situ baru mulai belajar. Saya nyari banyak baca buku, saya banyak nyari literasi sejarah Islam maupun Kristen. Bahkan saya pernah baca sejarah itu, ternyata Rasulullah itu orang yang paling toleransi. Itu yang saya pernah baca sejarahnya. Masya Allah. Itu yang saya. Alhamdulillah ya, berarti perjalanan Bang Goto termasuk ini juga ya. Seru gitu ya maksudnya. Ya seru juga sih. Belajarnya sungguh-sungguh
sampai akhirnya memeluk Islam 2019 ya, Mas. Dan beserta keluarganya. Iya, betul. Istri waktu itu enggak ada nolak apa-apa? Ikut enggak, aja pokoknya? Ngikut. Nah, itu yang heran juga saya. Biasanya kan tapi dia ngikut. Yeah. Jadi 2009 itu saya terakhir itu dapat ayat Ar-Rahman itu. Ar-Rahman. Ayat 33, 5533 itu, surat 5533 itu. Itu saya seolah-olah dapat mimpi seperti itu. Istri juga dari keluarga Kristen berarti kan? Kalau istri saya yang masukkan Kristen. Kalau istri saya itu dia kan orang Goa. Tapi waktu saya menikah 98, saya masukkan dia Kristen. Dan sampai 2013, saya 19 dia masih Kristen. Oke. Iya. Ya maksudnya waktu menikah istrinya dimasukkan ke dalam Kristen. Iya, saya kan nikah Kristen. Terus 2019 ketika Pak Goto masuk Islam, istrinya jadi ikut ke Islam. Masuk lagi, balik lagi. Berarti keluarganya istri apa nih? Islam atau Kristen? Keluarga istri saya Islam. Oh, Islam. Tapi dari 98 ke 2019 istri saya Kristen. KTP dan nama saya masih Kristen semua. Berarti alhamdulillah ketika masuk Islam 2019 keluarga istri dengar. Pasti sudah dengar pasti. Berarti mereka senang ya. Pasti senang. Alhamdulillah. Senang tuh. Mungkin tidak senang lah. Yang tidak senang keluarga saya. Kristen tuh. Waktu menikah dengan istri, masukin istri ke dalam Kristen itu keluarganya gimana waktu itu? Wah, marah juga, pertentangan juga sebenarnya. Berarti nggak direstui sama keluarga istri? Nggak direstui. Nggak direstui sebenarnya, tapi ya orang tua istri saya itu mungkin bagaimana ya? Karena istri saya itu orang yang paling disayang mungkin di keluarganya. Akhirnya ya mereka menyetujui. Tadinya nggak setuju, sebenarnya nggak direstui, Bang. Tapi pada saat pendatanganan itu kan gereja minta tanda tangan. Berat juga sih mertua saya tuh. Akhirnya tanda tangan? Akhirnya tanda tangan. Berat juga sih, ya itu. Tapi alhamdulillah saya balik ke fitrah ceritanya nih. Alhamdulillah. Balik kembali. Jadi waktu ngajak istri masuk Islam, istri reaksinya gimana? Ya biasa-biasa aja, solo-solo Kristen sudah lama. Biasa-biasa aja, saya ngajak, kaget juga dia. Istrinya sempat aktif juga di gereja? Aktif, istri saya aktif di gereja. Malah yang bawa anak saya ke gereja kan dia, bukan saya. Malah saya kadang tidak bawa anak saya kalau ke gereja. Dia ke gereja kanan, saya ke gereja lain. Hari Minggu istri ke gereja mana, suami ke gereja mana? Iya, itu udah kebiasaan saya di keluarga saya. Ini keluarga Kristen apaan begini ya? Betul. Ya, istri saya di Okimene, saya di Pentakosta. Iya. Waduh, bisa begitu ya? Baru tahu saya, baru dengar. Faktanya begitu ya. Loh, yang rumahnya Bang Goto yang ditinggalin itu yang rumah yang dekat dengan gereja itu atau udah pindah? Yang dekat dengan gereja. Yang itu? Iya. Jadi makanya waktu masuk Islam tuh orang gereja ke rumah semua? Iya. Tapi di situ mayoritas Islam, Bang. Kan mayoritas Islam bukan. Mayoritas Islam. Lucu juga sih. Seru-seru juga. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Nah sekarang kegiatan Bang Goto apa? Sementara kosong sih ngurus. Sebenarnya saya ada ngurus surat rekomendasi dari kepartaian, tapi saya malas karena pusat ini nggak ada respon. Jadi saya karena di Maros itu ada ada teman tim sesnya calon bupati minta tolong saya mengurus ini surat, tapi saya malas karena pusat tidak ada respon sama sekali. Maksudnya nggak ada responnya, maksudnya apa? Nggak ada uang rokok, maksudnya gimana? Bisa jadi juga begitu. Gitu. Tapi saya mau bicara partai apa ya, maaf itu privasi. Nggak usah disebut partainya. Privasi. Ternyata kalau nggak ada respon itu artinya bisa nggak ada uang rokok ya? Bisa jadi. Nah saya nggak tahu juga. Nggak ada uang bensin maksudnya? Saya ngerasa rugi juga sih, jauh-jauh dari Makassar kemari, nggak ada yang saya bawa pulang gitu. Oh gitu ya. Nah, saya ngerasa rugi. Ya, tapi ya mau diapa? Sudah aturan main mungkin. Ya tapi alhamdulillah berarti dari 2019 Bang Goto dan keluarga, seluruh keluarga, maksudnya keluarga inti sudah menikmati iman Islam. Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Bahkan ada sepupu saya juga itu ngikut juga masuk Islam. Ada sepupu saya ngikut juga masuk Islam. Kenapa? Nggak tahu juga, mungkin memang dapat hidayah juga dia masuk juga. Waktu dengar Bang Goto masuk Islam dia ikut atau enggak? Ya kurang lebih juga begitu. Lebih karena saya kan akrab dengan dia. Oh. Iya, mungkin dan nimbang-nimbang juga. Islamnya bareng atau gimana? Enggak, dia lama nanti. Dia baru-barusan kan. Baru 2021 kalau nggak salah. Oh, oke. Tapi masjid setempat yang tempat tinggal dekat tempat tinggal dia itu yang bikin yang mengislamkan dia, bukan saya. Alhamdulillah ya. Udah berapa menit, Rick? Baru 45. Tapi Bang, kalau misalnya
Kalau misalnya nanti mimpi di Ka'bah tuh, orang-orang yang murtad tuh biasanya bilangnya bahwa itu Yesus. Kalau yang murtad? Iya, yang murtad. Nah ini kan waktu mimpi kan masih Kristen kan? Masih Kristen. Iya, saya masih Kristen Bang. Gak mikir itu Yesus. Saya aja nganggap waktu mimpi itu saya pikir ini nggak bener nih. Makanya saya ngujinya 6 tahun loh. Jangan sampai ini salah. 6 tahun cukup lama, beda sama saya beda setahun Bang. Jadi saya begini Bang, saya itu menganggap semua yang saya terima itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, bahkan saya pernah baca filsufnya itu Tan Malaka itu, logika mistika itu. Saya baca kan itu, makanya saya menganggap semua ilmu pengetahuan. Jadi ketika mimpi itu yang tidak logika, saya anggap juga ilmu pengetahuan. Makanya saya nguji, bisa jadi ini salah. Kan begitu, karena tadi saya katakan bahwa saya belajar ilmu disiplin falibilisme, jadi saya nguji juga. Iya, jangan sampai yang saya hidayah ini atau petunjuk ini salah. Jangan sampai saya meyakini ini benar, ternyata dia salah kan begitu. Begitu juga Bible. Nggak Quran, nggak Bible, saya beranggapan seperti ini. Nah, tapi ketika saya belajar Bible, saya katakan tadi, saya keluar karena ya dari sejarahnya Bible maupun budaya Kristen lahir dari sesuatu yang salah. Nggak layak menurut saya, jadi ya oke, saya pindah aja daripada saya mempertahankan sesuatu yang tidak benar menurut saya ya, menurut saya. Bukan menurut saya juga, karena ini menurut ilmu pengetahuan. Masih suka ketemu teman-teman yang dulu sebar brosur nggak Bang? Ya sering juga sih, masih juga. Masih. Siapa tahu kalau lagi nggak ada uang rokok gitu kan, ini nggak ada brosur mau disebarin nggak gitu ya? Saya malah aktif debat-debat di TikTok itu. Ada yang nonton terus nawarin saya, Bang, kembali ke mana? Kembali ke Kristen. Saya ditawarin. Kembali ke Kristen udah. Pokoknya saya ada sesuatu lagi tuh yang saya mau beri kepada abang asal abang kembali Kristen katanya. Ditawarin berapa Bang? Enggak bilang juga. Enggak bilang juga sih. Enggak bilang. Loh, kenapa Bang Gotongan nanya? Kamu berani berapa gitu? Saya enggak seperti itu, Bang. Enggak ya? Saya enggak ada pikiran seperti itu. Uang rokok. Uang rokoknya berapa? Sudah final truk gitu ya? Iya. Berapa kontainer gitu ya? Masalahnya situ kasih saya berapa? Saya belajarnya 6 tahun loh. Iya. Saya 6 tahun belajar, buang. Sia-sia ya kalau cuma dikasih uang rokok ya? Iya, karena ilmu pengetahuan yang saya dapat ini menurut saya sudah benar. Masa saya mau balik lagi ke enggak masuk di akal menurut saya. Siapapun saya rasa tidak apa. Iya. Oh, jadi sekarang Bang Goto sering masuk di TikTok nih? Sering di Komal, saya sering diundang, sering satu Komal sama Bang Suma. Oh, gitu. Sering satu Komal sama Bang Handi. Bang Handi Selebes itu ya? Iya, Handi Selebes sama Pak D Kristologi. Pokoknya saya kalau masuk di DM diundang, saya ke sana itu. Handi Selebes itu orang Makassar ya, Bang ya? Kurang tahu saya Bang. Iya, kurang tahu saya. Iya, Makassar bukan sih? Selebes kan yang kurang tahu saya. tempat, kalau nggak salah ya nama tempat ada di. Ada Selebes betul. Di Makassar ya? Saya nggak tahu di Makassar, soalnya belum pernah ketemu juga. Oh iya. Kurang ajar itu Bang Handi Selebes tuh. Ya. Kemarin saya ke Makassar dia nggak ada di sana. Iya. Betul. Ternyata di Rawamangun. Belum lama kemarin dia juga hubungin saya. Dia Masya Allah ya, Bang Handi Selebes juga perjuangannya luar biasa ya. Luar biasa juga teman-teman. Iya. Saya itu enggak ngarap apa-apa Bang sih, saya di komunitas itu saya hanya punya satu harapan bahwa saya mampu dengan pikiran saya mampu membentengi akidah kaum muslim. Itu aja saya. Itu aja saya. Ya. Yang penting keluarga dulu, Bang. Iya, betul. Keluarga dulu dibentengin akidahnya, Ya, baru saudara-saudara yang dekat atau teman-teman dekat, baru kita berpikir umat Islam secara keseluruhan. Iya, betul. Alhamdulillah. Mungkin Bang Goto mau kasih pesan gitu buat penonton? Buat yang belum muslim gitu. Closing statement ceritanya closing statement. Closing statement. Silakan Bang. Oh, bisa. 2 jam silakan. Bisa. Masalah saya santai orangnya, apalagi nggak ada kegiatan kan. Sampai pagi pun bisa. Yang penting ini jalur dakwah kan, jalan dakwah. Ya, jadi kalau saya diminta berikan closing statement, saya hanya mau pesan aja sama teman-teman Kristen, tolong pelajari sejarah. Ya, itu sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah, terutama sejarah Bible Anda, sejarah budaya Kristen Anda. Silakan Anda pelajari supaya Anda bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Itu aja sih pesan saya. Itu aja ya. Itu aja pesan saya. Oh, kirain buruan login gitu ya. Iya, kalau mau login ya lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Karena masalahnya ya. Islam itu kan. Mungkin Anda pesan buat itu teman-teman yang dulu sama-sama sebar brosur. Siapa tahu nonton ya.
Siapa tahu ya, kan siapa tahu dapat nonton hidayah. ya bisa juga. Iya, bisa Jangan juga. brosur gitu. Nah, dulu mungkin kita nyebar brosur Kristen, sekarang kita nyebar brosur Islam mungkin. Masya Allah. Ya, kita balikan aja. Tapi nggak boleh bang nyebar brosur ke rumah yang bukan Islam. Iya, nggak boleh Bang. sebenarnya sih. Aturan kan melarang kan. Iya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kita nggak boleh men-sharekan agama kepada orang yang sudah beragama. Betul itu sudah aturan Itu undang-undang. dijaga, Bang. Betul Bang. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Koto atas ceritanya yang seru gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga, bermanfaat buat yang menonton. Mudah-mudahan juga Insya Allah. bisa membentengi akidah umat Islam. Ya, itu memang Ya, tujuan saya itu. Kita ini kan hanya segelintir orang-orang yang kembali ke fitrah, Bang. Iya, betul. Jika kita bisa membawa atau menjadi wasilah buat hidayah orang lain, alhamdulillah. Iya, Ya kan? betul. Baik, terima kasih banyak ya para pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatiannya. Bagi para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke PSI dengan nomor rekening 11188998888 yang atas nama YPM atau Jakarta, bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007, yang mana partisipasi para pemirsa ini sangat-sangat berguna buat kami untuk membina para mu'alaf ya yang baru masuk Islam, ngajarin ikro, sunat dan sebagainya, supaya saudara-saudara kita yang baru masuk Islam ini tetap istiqomah ya, dan mudah-mudahan akidahnya selalu terjaga. Amin ya rabbal alamin. Juga buat para pemirsa, mudah-mudahan partisipasinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya yang lebih seru lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang Koto.